Terima kasih yang sudah masih dan terus menonton dan menyaksikan semua video dan podcast di channel Kenapa Belum Tidur. Terima kasih yang sudah dan masih terus menunggu saya untuk membuat konten terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang masih terus menggunakan platform ini untuk bertumbuh lebih baik dan membuka lembaran-lembaran baru, memulai lembaran-lembaran baru yang bisa mengubah semua hidup teman-teman lebih baik daripada sebelumnya. Di sini saya akan monolog sedikit tentang kenapa selama 6 bulan terakhir, pas sekali hari ini 180 hari yang lalu, saya mengupload video terakhir tentang konser Andre Taulani. Bukan tanpa alasan saya mengupload konser Andre Taulani karena saya sangat menyukai Andre Taulani dan kebetulan saya terkejut sekali ya ketika dia tiba-tiba jadi bintang tamu di konser Dewa 19 di JIS saat itu. Jadi saya tidak sempat merekam, jadi saya kompilasi dari beberapa channel dan saya upload, dan itu mungkin satu bentuk penghargaan walaupun kesannya kayak copyright ya. Dan saya sangat mengagumi karena perjalanan karir Andre Taulani dari seorang penyanyi kemudian menjadi seorang artis sinetron, kemudian menjadi seorang pelawak, sampai presenter, sampai sekarang konten kreator, itu sangat menginspirasi saya dalam memulai dan menjalani channel YouTube ini. Terima kasih Bang Andre Taulani atas inspirasinya dan kekocakannya yang sampai saat ini masih kocak dan terus kocak selalu. Dan saya ingin cerita kenapa saya selama 6 bulan terakhir ini tidak memproduksi satupun konten. Itu karena saya memulai pekerjaan baru sebagai seorang Human Resource Manager di salah satu perusahaan startup yang benar-benar baru berdiri. Dimana sebelumnya saya biasanya sebagai seorang HR Manager saya mempunyai banyak sekali perangkat ya, banyak sekali tim yang memang sudah lengkap dan sudah solid, dan saya tinggal melakukan strategik yang bisa mengubah atau memperbaharui perusahaan-perusahaan. Termasuk saya akan training secara gratis kepada semua karyawan perusahaan saya, tempat saya bekerja, training 28 hari. Biasanya kepada karyawan baru dan karyawan yang memang sudah low perform. Karena saya menganggap karyawan itu bukan sekedar sumber daya, bukan sekedar human resource, tapi human asset. Aset yang bisa dikembangkan tergantung perusahaan itu mau atau tidak mengembangkannya. Jadi jangan sampai, menurut prinsip saya sebagai seorang human resource manager, itu jangan sampai ketika sudah tidak bisa digunakan, sumber daya itu dibuang. Namun harus bisa dimanfaatkan untuk ditempatkan ke the right mind in the right place istilahnya. Posisi untuk orang yang tepat di tempat yang tepat sehingga dia bisa mengembangkan kemampuannya. Itu mungkin salah sekelumit ya, karena di perusahaan startup yang saya masuki ini, saya benar-benar sendiri waktu itu. 70 karyawan ketika itu. Baru pertama kali saya join itu ada sekitar 70 karyawan, dan itu posisi Human Resource Manager, namun saya tidak memanage tim. Karena memang benar-benar saya sendiri di situ. Dan itu yang menjadi alasan, salah satu faktor utama alasan saya tidak sempat atau tidak sempat membuat atau memproduksi konten-konten video untuk teman-teman sekalian yang masih setia mengunjungi dan menonton channel ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya sudah bisa membuild tim yang tadinya karyawannya hanya 70, sekarang sudah sekitar 280 sampai 300 orang, dan saya sudah mempunyai 3 tim, yang mana timnya sudah mulai berjalan, 1 training, yang mana itu sudah mulai berjalan dan saya bisa menjalankan strategik saya dan tidak terjebak dalam daily rutinitas harian. Namun saya sangat bersyukur sekali saya diterima di perusahaan ini. Kenapa? Karena saya jadi bisa menyusun segala sesuatu hal dengan mendetail tentang human resource atau human capital atau human asset atau apapun bahasanya. Saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa dipercaya untuk meletakkan pondasi perusahaan, yang mana menurut saya ada suatu kutipan yang berbunyi HR itu ada saat perusahaan berdiri dan masih tetap ada ketika perusahaan akan berakhir.
Jadi saya sangat bersyukur saya bisa meletakkan pondasi utama perusahaan yang berdiri, yang saya yakin saya punya harapan di perusahaan ini. Perusahaan ini akan jauh lebih berkembang ketika saya sudah meletakkan pondasi yang bagus dan saya sudah membuat kultur perusahaan sesuai dengan apa yang memang saya posting di YouTube ini. Yaitu tentang 28 hari mengubah hidup Anda selamanya. Jadi dari karyawan ke 81 atau 82 yang masuk, saya berikan training secara gratis dan cuma-cuma untuk selama 28 hari ke depan, dengan harapan ketika mereka mengikutinya, mereka akan bisa perform dan juga mereka bisa berkontribusi lebih banyak, dan ketika mereka banyak bersyukur, mereka menarik keberkahan yang datang lewat mereka, dan karena mereka bekerja di kantor saya, keberkahan itu akan dititipkan melalui kantor saya. Dan debu-debu atau saya bilang sisa-sisanya itu akan tersebar dan berkumpul dan tercecer di dalam kantor, sehingga kantor saya menjadi kantor yang indah, kantor yang bisa mencetak orang-orang yang penuh syukur yang akan membawa perubahan kepada kantor itu sendiri. Dan itu alasan saya tidak membuka kelas 28 hari lagi. Karena memang waktunya itu saya gunakan untuk membuka kelas setiap karyawan baru yang masuk. Jadi 28 hari karyawan baru yang masuk saya akan training. Dan akhirnya saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuka kelas lagi dan melatih teman-teman yang masih setia untuk mengunjungi channel ini untuk berlatih bersama-sama bersyukur selama 28 hari yang ajaib. Jadi teman-teman, saya juga minta maaf kepada teman-teman yang sudah transfer, yang mana kadang-kadang tidak ada yang konfirmasi ke nomor HP saya bahwa memang dia sudah transfer. Jadi tiba-tiba ada uang masuk dan saya tidak tahu uang itu uang dari siapa. Namun ada keterangannya bahwa ingin mengikuti kelas 28 hari, tapi tidak ada konfirmasi by WA, tidak ada konfirmasi. Dan ketika dia isi Google Form, dia letakkan nomor HP, namun nomor HP-nya tidak bisa dikontak. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa sudah transfer, silakan WhatsApp ke saya ke 0878 7688 0518, sertakan bukti transfer dan saya akan mengirim kembali uang yang sudah teman-teman transfer. Kalau memang teman-teman mau tetap mengikuti 28 hari berlatih secara ajaib di grup WA, teman-teman, saya belum bisa menjanjikan kapan uangnya. Kalau memang teman-teman ngeyel, gak usah dibalikin Pak, tapi yang penting saya ikut. Saya belum bisa menjanjikan kapan saya akan membuka kelas lagi, dan kalaupun saya akan membuka kelas lagi, mungkin akan saya gabung dengan teman-teman karyawan di perusahaan saya yang memang baru masuk. Biasanya setiap 2 minggu sekali kita melakukan perekrutan dan saya mentraining selama 28 hari karyawan-karyawan yang baru masuk itu. Mungkin teman-teman bisa join bareng-bareng dengan karyawan yang ada di perusahaan saya. Jadi namun tidak seperti biasanya, ya berarti tidak terlalu privat, tidak terlalu bisa konsultasi. Biasanya satu kelas itu 5-10 orang, kita menjadi sangat akrab, kita menjadi sangat seperti keluarga dan bisa menceritakan masalah-masalah pribadi yang akhirnya bisa menemukan solusi. Bukan menemukan ya, solusinya itu datang ketika kita percaya bahwa dan kita bersyukur atas apa yang sebenarnya terjadi, bahwa masalah itu sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang lain, itu bukan masalah. Namun ada suatu hal yang saya sering bilang bahwa kita kurang bersyukur atas segmentasi yang tempat masalah terjadi itu. Nah, kita bisa memperbaikinya dan berubah, dan akhirnya banyak testimoni. Dan saya juga ingin menjawab komentar dari kolom komentar bahwa kenapa Pak kok bikin seminar tapi tidak dikasih motivasi supaya orang tertarik ingin mengikuti seminar Bapak, supaya makin banyak yang mengikuti seminar Bapak. Lagi-lagi di sini saya sampaikan bahwa pekerjaan utama saya adalah bukan trainer dan saya bukan coach, saya bukan guru. Saya hanya orang yang kebetulan mempunyai life path number 33
yang dipercayakan oleh alam semesta untuk mengajarkan apa yang sebenarnya orang-orang juga tahu tapi orang-orang tidak mendalami. Dan semua materi training saya sudah saya share di YouTube ini. Tidak ada kalau kamu mau kelanjutannya kamu harus membayar, enggak. Jadi pure bagi teman-teman yang ikut kelas 28 hari, saya hanya akan bagikan YouTube dan file latihan 28 hari di mana semuanya udah ada di channel saya. Jadi tidak ada ini hari ke-10, kalau mau lanjut hari ke-11 silahkan ikut kelasnya. Tidak ada yang seperti itu karena memang saya bukan trainer, saya tidak mencari penghidupan dari seminar dan lain-lain karena memang saya juga punya pekerjaan sendiri. Dan kebetulan ya saya membuat video ini, membuat monolog podcast ini semata-mata hanya menjalankan peran dan tugas saya sebagai pemilik LifePath number 33, di mana saya menemukan kedamaian ketika ada orang yang terbantu dengan saya, di mana saya akan merasa bahagia ketika ada orang yang menyelesaikan masalahnya melalui perantara saya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak membuka seminar yang besar-besar. Namun di kedepannya saya tidak tahu juga kalau memang antusiasmenya begitu banyak. Saya mungkin akan membuka mungkin setahun sekali atau 2 kali. Dan tetap akan formatnya akan sama bahwa materinya itu ada di YouTube. Teman-teman bisa menikmati secara gratis apapun yang ada di YouTube saya, tanpa harus mengikuti seminar saya. Namun lagi-lagi kalau mau ikut belajar bareng silahkan, terbuka kok kelasnya. Ya mungkin ya saya bilang tadi ya setahun mungkin 2-3 kali ya. Karena saya punya pekerjaan dan saya takutnya saya tidak amanah ketika teman-teman membayar. Ternyata teman-teman mengharapkan sesuatu yang mana akhirnya sesuatunya itu tidak tercapai, yang mana akhirnya menyalahkan saya bahwa saya udah bayar kok, tidak tercapai, tidak terjadi apa-apa gitu. Saya tidak mau ada kata-kata seperti itu karena lagi-lagi terjadinya manifestasi teman-teman itu adalah tergantung dari diri teman-teman sendiri. Seberapa kuat teman-teman memanifestasikannya, merasa menjadi sesuatu itu. Dan itu bukan karena video saya, bukan karena podcast saya, bukan karena saya yang mengajari. Tapi balik lagi law of attraction adalah pusatnya adalah teman-teman sendiri. Manifestasi itu terjadi atau tidak, itu adalah tergantung dari seberapa kuat teman-teman bisa menarik dan memanifestasikan dan merasa seperti menjadi apa yang teman-teman manifestasikan. Kedepannya saya doakan sempat ya waktu untuk membuat konten-konten karena juga kayaknya teman-teman tertarik tuh tentang LifePath number, tentang angelic number, dan saya akan mencoba membuat dan mendelivery apa yang saya tahu secara cuma-cuma. Silahkan teman-teman nikmati dan teman-teman bebas untuk bertanya karena saya taruh nomor HP saya di channel YouTube di deskripsi, dan silahkan tanya saja kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.